wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Belajar Sastra. Perkenalkan, saya Maria. Saya Rozak. Dan saya Sevia. Kali ini di Podcast Belajar Sastra kita akan belajar tentang apa sih, Kak? Jadi kita akan belajar mengenai fakta kemanusiaan dari tokoh Sari dalam novel Perempuan Bersampur Merah. Karya siapa, Mbak Sevin? Karya Intan Andaru dengan kajian strukturalisme genetik dari teorinya Lucien Goldman. Nah, itu ya teman-teman. Jadi di Podcast Belajar Sastra kali ini kita akan membahas fakta kemanusiaan yang ada di novel berjudul Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dengan kajian strukturalisme genetik. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang fakta kemanusiaan yang ada di dalam novel tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa itu strukturalisme genetik. Ya kan, Kak? Betul, kita harus tahu dulu nih biar kita bisa lebih mengenal lagi dengan kajian yang akan kita bahas. Nah, jadi strukturalisme genetik itu adalah salah satu kajian atau salah satu metode dalam sosiologi sastra yang kehadirannya itu menyempurnakan kajian yang sudah ada, yakni strukturalisme murni. Nah, kalau dalam strukturalisme murni yang sudah ada, biasanya lebih terfokus pada bagaimana unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Ya kan, unsur intrinsik ya kan biasanya. Kayak apa, Kak? Tema, Alur, penokohan. Nah, itu kan sudah umum ya teman-teman ya. Nah, berbeda di strukturalisme genetik ini teman-teman. Jadi karena strukturalisme genetik ini menyempurnakan, secara otomatis dia berbeda dengan strukturalisme murni. Di strukturalisme genetik ini menganggap bahwa karya sastra itu tidak ujuk-ujuk lahir dan tidak ujuk-ujuk ada, yang di dalamnya itu sudah ada tema, tokoh, alur, dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, secara luas lagi, karya sastra itu dianggap lahir dari bagaimana kondisi sosial budaya yang ada di sekitar karya sastra lahir pada saat itu. Kemudian bagaimana karakter dan kehidupan si pengarang, dan kemudian bagaimana semua hal itu saling berkaitan dan akhirnya mempengaruhi karya sastra. Jadi tidak lahir dari unsur intrinsik saja atau yang disebut dengan kekosongan budaya ya. Tidak lahir dari kekosongan budaya. Karena budaya yang kosong secara otomatis tidak ada peristiwa di situ. Dan ketika tidak ada peristiwa, maka karya sastra itu tidak lahir. Karena karya sastra jika dipandang dari sosiologi sastra adalah cerminan atau pantulan dari suatu zaman atau masa. Begitu teman-teman. Nah, adapun teori siapa Kak tadi? Lucien Goldman. Ya, Lucien Goldman ini beliau itu adalah seorang ahli yang mengemukakan teori strukturalisme genetik, yang mana ada 3 konsep utama ya Kak ya. Yang pertama Ada fakta kemanusiaan, lalu juga ada subjek kolektif, dan juga ada pandangan dunia. Ya, ada 3 ya teman-teman. Ada fakta kemanusiaan, ada subjek kolektif, dan ada pandangan dunia. Ya, yang pertama ada fakta kemanusiaan. Jadi fakta kemanusiaan itu lebih mengarah pada bagaimana manusia atau pengarang sebagai manusia itu memiliki kehidupan di lingkungan tempat ia lahir dan tempat ia tumbuh. Yang mana lingkungannya itu memiliki kebudayaan, memiliki kehidupan sosial, yang akhirnya semua hal tersebut mempengaruhi si pengarang untuk menciptakan karya sastra melalui proses kreatif. Itu adalah fakta kemanusiaan. Kemudian yang kedua ada subjek kolektif. Ya, subjek kolektif ini teman-teman, dia itu lebih mengarah pada seorang pengarang ini karena ia memiliki sebuah pemikiran yang khas dan unik. Misalkan pemikiran tentang feminisme. Nah, si pengarang ini tidak sendirian. Jadi ada orang-orang lain di sekitar beliau atau di luar daerah beliau yang memiliki pemikiran sama tentang feminisme. Maka karena mereka ini memiliki pemikiran yang sama, mereka berkumpul dan menciptakan sebuah gagasan yang sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan subjek kolektif, bahwa seorang pengarang ini tidak sendirian, alias dia bersama dengan orang lain memiliki pemikiran yang sama dan kemudian mengembangkan gagasan yang sama, atau disebut dengan kolektif itu tadi. Berarti kalau di subjek kolektif ini, mereka itu pengarang ini menganggap bahwa dia itu memang bagian dari masyarakat. Jadi mereka bisa menciptakan karya tersebut sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Betul sekali. Itulah. Selain itu juga kan ada bagaimana seorang masyarakat ini memandang dari pengarang itu sendiri. Bagaimana posisi pengarang itu dipandang oleh masyarakat. Jadi itu kan ada struktur sosial juga. Jadi bagaimana pengarang itu berada di struktur sosial itu.
Ya, betul sekali. Terima kasih atas tambahannya ya teman-teman ya. Jadi ini tambahan dari Kak Rozak dan Kak Sevia ini akan melengkapi pemahaman kita teman-teman tentang bagaimana konsep subjek kolektif yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga ada pandangan dunia. Nah, kalau pandangan dunia ini dari katanya saja ya pandangan dunia, maka membahas tentang bagaimana kondisi yang ada di dunia yang itu mempengaruhi pengarang untuk menciptakan karya sastra. Jadi di dalam dunia ini tuh kan banyak sekali ya peristiwa-peristiwa, kemudian banyak sekali perkembangan masyarakat yang terjadi, kemudian di struktur sosial yang tadi sudah disampaikan Kak Rozak itu juga banyak apa ya Kak istilahnya ya Kak ya? Normal. Iya, ada norma-norma yang berkembang di sana, kemudian ada kehidupan masyarakat juga yang itu terkemas dalam pandangan dunia. Jadi pandangan dunia ini lebih ke bagaimana si pengarang ini menciptakan karya sastra sesuai dengan pandangan dunia yang ada, seperti itu. Menarik sekali ya. Saya dari penjelasan dari Kak Maria ini saya ngerasa wah sepertinya kalau saya misalnya mengkaji artikel menggunakan kajian ini sangat menantang sepertinya. Ya, challenge itu Kak. Ya, betul. Karena dari strukturalisme genetik Goldman ini kan sangat-sangat kompleks, berbeda dengan strukturalisme murni sebelumnya yang cuma sekedar unsur intrinsik saja. Namun di Goldman ini kan lebih kompleks sampai ke pandangan dunia, sampai ke subjek kolektif, dan juga dari yang pertama apa tadi? Faktor manusia. Nah, faktor manusia. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah kita mengetahui secara umum bagaimana tentang strukturalisme genetik, ini baru nih kita akan belajar bagaimana sih penerapan strukturalisme genetik itu jika digunakan untuk mengkaji sebuah karya sastra. Bagaimana Kak? Tapi sebelum kita bagaimana mengkaji, kita seharusnya lebih tahu dulu nih apa isi dari novel yang akan kita kaji. Betul. Novel apa tadi judulnya? Perempuan bersampur merah. Ya, jadi gimana sih Kak isi atau gambaran dari novel tersebut? Jadi sebenarnya novel dari pengarang ini, Intan Andaru ini sebenarnya merupakan novel sebuah novel yang diciptakan berlatar belakang pada tahun 1998. Jadi tempatnya itu di Kota Banyuwangi. Nah, pada saat itu kebetulan dari yang saya baca di sini itu pengarang itu sempat hidup di zaman tersebut. Jadi secara tidak langsung beliau ini tahu dengan kejadian tersebut. Nah, jadi karena itu di sini pengarang itu menciptakan sebuah novel yang memang pada saat itu pengarang ini ada di tempat tersebut. Jadi bahkan pengarang ini ada di posisi di mana dia tuh berada di tempat yang sama. Jadi dia tuh mencari informasinya berdasarkan di orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Dan juga untuk kisahnya sendiri, ini ada beberapa tokoh, tapi saya hanya menjelaskan intinya saja ya. Jadi tokoh utamanya di sini sesuai dengan judul yang akan kita kaji. Di sini kan kita akan mengkaji mengenai fakta kemanusiaan tokoh Sari. Tokoh Sari dalam novel Perempuan Bersampur Merah. Nah, Sari di sini itu merupakan anak dari seorang dukun, tapi di novel tersebut itu tidak dijelaskan bahwa dukunnya itu dukun yang istilahnya dukun santet seperti itu yang konotasinya negatif. Ya, tapi bukan dukun-dukun jahat. Ya, betul. Jadi di novel ini dukunnya itu dukun biasa yang menyembuhkan orang sakit. Jadi Dukun baik. Nah, iya. Tabib? Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit mereka, bukan untuk mengirim sesuatu yang aneh kepada orang lain. Jadi lebih kepada hal seperti itu. Namun masyarakat di sana itu menganggap bahwa dukun tersebut ini melakukan hal-hal yang sudah keluar dari batas. Jadi karena hal tersebut banyak dari masyarakat sana itu tidak terima dengan kehadiran ayah dari Sari ini. Jadi dari yang saya kaji di artikel ini, di situ pada malam hari Sari ini dan juga ibunya dan juga ayahnya itu terkejut karena didatangi oleh banyak sekali orang yang menggunakan baju hitam dengan senjata tajam. Ninja gitu. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, dengan tujuan ingin membunuh ayah Sari ini. Dan juga setelah proses yang panjang pun, setelah ayah Sari ini meninggal dunia dan juga Sari mengetahui kebenaran bahwasanya ayahnya ini bukan dukun yang dikonotasikan negatif dengan masyarakat. Jadi dia di sini, peran Sari di sini itu ingin membuktikan kepada masyarakat bahwasanya ayahnya ini bukan dukun yang seperti mereka pikirkan. Jadi dengan perjalanan waktu dan juga dengan pengalaman hidup yang sudah Sari lewati, dia nanti di akhir pun akan mendapatkan ending yang juga luar biasa.
karena juga dia kan tujuannya ingin memperoleh keadilan juga kan dari atas kasus ayahnya ini. Mungkin garis besarnya seperti itu. Intinya perdukunan yang terjadi pada tahun 1998 di Kota Banyuwangi. Seperti itu. Oke, jadi latarnya di Banyuwangi. Pada tahun 1998. Berarti bisa jadi bisa dikatakan novel ini diangkat dari kisah nyata ya kak ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Meskipun sedikit ada polesan-polesan Ya. sedikit. Dan yang saya baca pun memang ada polesan-polesan sedikit dari namanya karya sastra kan tidak mungkin murni Iya. dari Ada hasil unsur itu. fiksinya Nah, lah. iya agar lebih menarik juga. Ada fiksi dan fakta yang coba disajikan dalam novel ini. Ya, Tapi yang betul jelas kejadian dalam novel ini benar-benar pernah terjadi. Benar-benar pernah terjadi. Benar juga ya berarti ya kalau benar-benar pernah terjadi ya. Nah, maka itu mungkin pengarang ingin mengungkapkan isu-isu yang terjadi pada tahun itu. Mungkin ya ketidakadilan dari tokoh Sari yang dialami. Yang mungkin dia merasa bahwa ada kebenaran yang harus diungkap dalam isu pada tahun 98 itu. Betul. Nah, berarti benar dong yang dikatakan oleh strukturalisme genetik bahwa karya sastra itu tidak hanya lahir dari unsur intrinsik yang sudah ada, tapi juga dari kondisi sosial masyarakat. Buktinya tahun 1998 di Banyuwangi benar-benar ada peristiwa tersebut kan. betul. Dan Banyuwangi ini memang kota yang kultur ya begitulah ya, Iya. terkenal dengan Mungkin kita semua identik, paham. orang-orang pintar begitu ya. Iya, betul. Ya, berarti benar-benar kondisi sosial masyarakat dan budaya itu bisa memengaruhi karya sastra. Betul. Dengan adanya karya sastra berjudul Perempuan Bersangkur Merah. Mungkin dari kakaknya bisa memberikan pendapatnya tentang fakta kemanusiaan. Di fakta kemanusiaan, di artikel yang kita bahas ini kan ada dua pembahasan. Yang pertama ada aktivitas sosial, dan juga yang kedua itu ada aktivitas budaya. Nah, aktivitas sosial itu seperti apa sih Mbak? Nah, aktivitas sosial ya pasti berkaitan dengan apa yang ada di sekitar tokoh utama ini. Jadi Sari di sini pasti kan saat menghadapi sebuah peristiwa kan tidak semata-mata hanya dia mengalami. Jadi ada sebab dan juga akibatnya. Nah, jadi di aktivitas sosial ini lebih kepada bagaimana Sari itu memperjuangkan hak dia atau memperjuangkan apa yang harusnya ayah dia dapatkan, tapi dengan bantuan dari masyarakat sekitar. Jadi dia bertanya tentang siapa yang pertama membunuh ayahnya atau siapa yang memprovokasi hingga ayahnya itu dijadikan sebagai dikatakan sebagai dukun yang ya atau bisa dibilang santet seperti itu. Kalau yang saya pahami mengenai aktivitas budaya ya mungkin. Nah, di novel ini juga diceritakan bahwa di budaya Banyuwangi tersebut ada kayak semacam sesajen, seserahan. Nah, itu juga kan kental dari aktivitas budaya memang yang ada di Banyuwangi. Meskipun bukan di Banyuwangi, di Jawa pun juga sebenarnya ada tentang sesajen. Nah, itu juga sesuatu yang dicerminkan dalam karya sastra mengenai apa yang terjadi tentang budaya yang memang benar-benar ada di Banyuwangi. Jadi itu termasuk aktivitas budaya. Jadi benar-benar tercermin di dalam karya sastra itu. Tujuannya sesajen ini tuh untuk apa ya sebenarnya? Ya, menurut kepercayaan yang saya ketahui mungkin itu sebagai rasa syukur atau rasa juga bisa sebagai rasa permintaan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Wah, beda lagi nih kak. Kalau di sekitar tempat tinggal saya nih ya, di sekitar tempat tinggal saya itu sesajen digunakan untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Jadi misalkan pada hari ini bertepatan dengan meninggalnya seseorang, misalkan saudara saya. Nah, itu biasanya orang tua saya membuat sesajen. Oh, sama di rumah saya juga seperti itu sebenarnya. Di tiap malam Jumat Legi. Nah, betul. Iya, itu kita juga selalu bikin sesajen, bikin ya semacam makanan-makanan ringan iya, seperti ketan. dan iya, jadi sesajennya itu sesajen yang diakulturasi dengan dunia modern. Jadi kadang ada sagu mutiara, kemudian ada yang sesajennya ini makanan berupa mie ayam, bakso, Kalau tidak ayam itu goreng. apa yang orang meninggal itu yang dia sukai semasa hidupnya. Betul. Ditaruh di sesajennya itu. Nah, itu Menarik itu sekali. sedikit tentang sesajennya teman-teman. Yang mana di setiap daerah dan berbeda kepercayaan itu berbeda lagi jenis sesajennya. Oke ya, lanjut membahas tentang strukturalisme genetik. Ya. Nah, selanjutnya ini kan pembahasannya ada yang pertama itu tadi fakta kemanusiaan. Nah, yang kedua itu jadi ada fakta sosial. Jadi fakta-fakta sosial apa yang diungkit, yang dicoba pengarang ungkapkan di karya sastra itu. Yang pertama yaitu ada terjadinya itu sih, ya poin pembahasan di situ yaitu pembantaian dari dukun-dukun santet yang dipercaya sebagai dukun santet. Mungkin Mbak Sepia yang lebih paham. Jadi kan di sini kan disebutkan bahwa tragedi dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998. Jadi sebetulnya pada tahun
sebenarnya bukan tahun itu saja ya. Sebenarnya di Banyuwangi pun seperti kita tahu sudah banyak sekali rumor-rumor yang terdengar bahwa memang tempat santet itu di sana. Jadi kebetulan pada tahun itu memang lagi marak-maraknya peristiwa santet. Jadi mau tidak mau banyak orang yang menganggap bahwa santet pada saat itu konotasinya negatif dan juga berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Jadi maka muncullah kejadian ayah dari Sari ini dibunuh, yaitu karena tadi tragedi pada tahun 1998 ini itu memang sudah ada dari sejak dahulu, cuman pada saat itu tuh memang sudah sangat marak-maraknya gitu peristiwa dukun atau peristiwa santet di Kota Banyuwangi seperti itu. Bentar Kak, berarti meskipun di sana di Banyuwangi itu kental di cerita novel nih ya, meskipun yang diceritakan dalam novel itu masyarakat sekitar kental dengan budaya santet, ya kita bilang budaya santet, berarti ada juga dong sebagian masyarakat yang menolak itu. Ya, buktinya terjadi tragedi pembantaian terhadap Ayah Sari. Dan juga apa ya, mungkin menurut saya juga di novel ini tuh lebih kepada salah persepsi dari masyarakatnya. Soalnya dijelaskan di dalam novel pun itu tidak ada unsur, biasanya kalau santet kan seperti ada beberapa proses yang harus dilalui kan. Nah sedangkan ayah dari Sari ini tidak menjalankan proses tersebut, cuman karena masyarakat mungkin terbawa suasana atau mungkin merasa, loh ini kan dukun yang konotasinya negatif, jadi menganggap bahwa ayah Sari ini memang yang melakukan santet itu, padahal di sini dijelaskan bahwa Ayah Sari ini tuh lebih kepada dukun yang mengobati seseorang. Jadi orang datang ke rumah pun itu ya dengan tujuan agar sembuh. Jadi bukan untuk mengirim-ngirim sesuatu kepada orang lain atau mendoakan kejelekan kepada orang lain, itu bukan seperti itu. Jadi apa ya, masyarakat ini terlalu cepat mempersepsikan sesuatu, terlalu mengeneralisasikan semua dukun itu sama. Dan menurut saya juga ini apa ya, latar waktu untuk memutuskan sesuatu atau memutuskan bahwa ayah dari Sari ini memang dukun itu sangat cepat. Jadi tidak ada beberapa proses yang dilalui oleh masyarakat. Jadi langsung iya, jadi langsung ada satu klarifikasi kayak iya, apa betul. itu? Tidak ada ya? Jadi langsung datang. Sebenarnya dari Sari ini sudah mendengar rumornya, cuman dia tidak percaya soalnya dia melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa ayahnya itu bukan santet. Jadi dia sempat kaget bahwa ada kerumunan orang yang datang ke rumahnya tiba-tiba tengah malam, itu pun saat mereka bertiga sedang tidur. Jadi benar-benar di luar prediksi dari Sari ini bahwa akan ada orang yang mengancam ayah tersebut. Itu pun saya pernah baca mengenai urban story ini kan, pernah di salah satu web lah di Google. Jadi saya pernah membaca bahwa sebelum terjadinya pembantaian itu, sebelum mungkin bapaknya Sari itu diteror ataupun dibunuh, itu di rumahnya para dukun yang dikasih tanda terlebih dahulu oleh para eksekutor atau yang dalam tahun-tahun itu dalam sebutan ninja yang berpakaian di serba hitam itu. Jadi sebelum dia diincar itu rumahnya pasti dikasih tanda terlebih dahulu. Berarti yang mau diincar dikasih tanda begitu. Rumahnya. Dan rumah Sari ini dan ayahnya itu termasuk salah satu rumah yang diberi tanda. Wah sayang sekali ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari penjelasan Kak Sevia dan Kak Rozat, mudahnya itu begini. Ada suatu budaya dalam masyarakat, yakni tentang santet itu tadi ya. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menolak. Kemudian dia berasumsi kan, karena belum ada proses klarifikasi. Mereka berasumsi bahwa ayah Sari ini adalah sebagian dari penyantet yang memiliki konotasi negatif tanpa proses klarifikasi. Mungkin ya Kak, kalau menurut saya yang mempengaruhi kenapa pada saat itu masyarakat yang menolak atau ninjanya itu tadi, mengapa mereka terburu-buru untuk menyerang rumah Sari, mungkin karena kondisi pada saat itu juga ya Kak, yang membuat mereka itu ini santet, kalau tidak segera dimusnahkan akan semakin membahayakan. Jadi akhirnya si geng ninja ini tadi terstimulus untuk wah ini harus segera membunuh ayah Sari nih, gitu ya. Main hakim sendiri. Nah itu Kak, dari tadi kata yang saya pikirkan bisa dikatakan main hakim sendiri, dan ayah Sari ini adalah korban dari main hakim sendirinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah sasaran. Iya, betul. Wah, berarti sangat keren ya si pengarang ini, proses bagaimana dia menciptakan karya sastra dalam bentuk novel itu berarti sangat luar biasa ya, mencerminkan dari kejadian yang ada di Banyuwangi itu. Iya, betul. Mungkin selanjutnya ada tragedi. Ada fakta sosial kedua, yaitu teror terhadap sesepuh Kiai Nahdlatul Ulama.
Di mana tuh ceritanya? Ini sedikit menarik karena ada rumor mengatakan bahwa ini juga ada sedikit campur tangan pemerintah. Jadi ada rumor-rumor politik. Jadi pada tahun itu udah mulai nih kekuatan NU, para kiai-kiai NU ini kuat mengenai politik di Jawa, khususnya di Banyuwangi yang sering terjadi. Jadi ada sedikit teror terhadap kiai sesepuh NU, bahkan banyak yang mengaku akan hal itu. Jadi ini mungkin ya saya juga takut nih ngomong. Jadi ada pemerintahan yang sedikit takut atas berkembangnya dari organisasi NU itu sendiri. Jadi takut ya merebut kekuasaan pada Orde Baru. Jadi ini tragedi yang kedua ini lebih kepada Kiai NU-nya ini langsung ditujukan kepada beliau atau gimana? Langsung mendapat ya gimana ya kalau diceritakan tuh dia diteror untuk Anda jangan melakukan sesuatu yang berlebihan, jangan melakukan apa ya ceramah yang berlebihan, menyebarkan ilmu berlebihan. Jadi secara tidak langsung kiai-kiai NU ini dibatasi tiba-tiba oleh beberapa orang. Pergerakannya. Bahkan sempat ada yang diculik ataupun ya seperti itu. Saya membaca Itu dimunculkan juga dalam novel ya kak ya. Ya berarti selain berkaitan dengan adat atau kebudayaan masyarakat setempat, ternyata kisah dalam novel Perempuan Bersampur Merah ini juga berkaitan dengan kemerdekaan ya atau politik ya bisa kita sedikit lah. Ada unsur politik sedikit lah. Oke kak, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada fakta individual. Nah, kalau dari fakta individual sendiri itu lebih kepada bagaimana pengarang ini menggambarkan tokoh Sari. Jadi fokus ke Sari. Iya, betul. Fokus kepada tokoh utama. Jadi bagaimana dari pengarang ini mencerminkan kesedihan yang Sari rasakan ketika ayahnya itu dibunuh di depan mata dia dengan orang yang sedemikian banyak. Jadi dia kan posisinya kan pasti sangat-sangat terkejut karena dia merasa bahwa ayahnya ini tidak salah, dan itu pun saat dia hendak menolong ayahnya ini dia tuh dihadang oleh pamannya. Jadi konflik batin yang ia rasakan tuh amat sangat dalam, dan juga saya rasa saya membaca kutipan yang sudah diberikan oleh pengarang ini, menurut saya sangat tersentuh dengan kata-kata yang diberikan. Jadi saya rasa pengemasan dari fakta individualnya pengarang itu sangat-sangat epik menurut saya untuk mencerminkan kesedihan yang dialami oleh tokoh utama ini, tokoh Sari ini, seperti itu. Iya, berarti pergolakan batinnya pun sangat luar biasa ya. Iya, betul. Dilihat dari ceritanya saja sudah mengerikan, masih ditambah dengan pergolakan batin yang terjadi pada tokoh utama gitu ya. Dan juga mungkin kalau semisal saya punya pandangan ya, mungkin kalau semisal novel tersebut dijadikan film mungkin akan keren. Sangat luar biasa. Menarik. Ya karena setiap kata-kata yang diberikan pun, dan juga dari cara pengarang menuliskan setiap kejadian itu menurut saya detail. Jadi apalagi dalam penulisan setiap rasa yang diberikan oleh penulis itu juga menurut saya kalau semisal dikemas dalam sebuah film dengan tokoh yang pemeran yang bagus dan juga dengan sutradara yang bagus, mungkin akan menjadi film yang sangat meledak mungkin menurut saya. Juga dari segi cerita juga bagus menurut saya. Berbobot Itu. Nah, iya, itu. Dan di sini juga ada yang kedua, yaitu ingatan masa lalu tokoh Sari. Nah, itu seperti apa Mas Razak? Tadi kan udah dijelasin kan sama Sevia bahwa ada masa lalu dari Sari yang sangat-sangat sakit lah. Bagaimana dia melihat bapaknya dibunuh oleh banyak orang seperti itu. Nah, ketika Sari udah mendapatkan keadilan di akhir dengan ending yang begitu bagus, tapi dia nih masih mempunyai sekelibat yang tetap menghantui dia. Jadi dia masih punya trauma tentang masa lalu dia. Itu yang kadang membuat dia masih cemas akan ketakutan tersendiri lah. Jadi ya pasti tahu kan kalau ada kesedihan di masa lalu pasti sedikit ada kecemasan dan juga trauma. Jadi itu yang mungkin dialami Sari sepanjang hidupnya. Nah, iya, itu jadi fakta individual dan juga aktivitas sosial dan juga budaya dalam fakta kemanusiaan itu mungkin itu yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua. Itu yang ada di artikel yang kita bahas. Iya, seperti itu. Begitu ya teman-teman. Jadi bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita ambil benang merah atau intisari dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya strukturalisme genetik ini dia itu membahas atau menguliti dan mengulik lebih dalam lagi bagaimana lingkungan sosial budaya dan aktivitas sosial tadi yang sudah disampaikan, serta fakta individual yang itu mencerminkan bagaimana pengarang menciptakan sebuah karya sastra, lebih tepatnya novel,
itu sangat-sangat berpengaruh terhadap ruh karya sastra, begitu ya Kak ya? Betul. Nah, Sekali. kalau tadi kita sudah mendengar betapa mengerikannya kejadian yang ada dalam novel tersebut, kemudian betapa sakitnya batin yang dirasakan oleh Sari gitu ya. Masih belum ditambah dengan trauma masa lalunya. Ya bayangin saja ya teman-teman ya. Kita mungkin tidak akan sanggup atau tidak akan mampu memposisikan diri sebagai Sari kalau kita ada di posisi tersebut. Stres. Ya, kita yang secara kehidupan hanya dibebani oleh mungkin tugas-tugas kuliah, tugas-tugas pekerjaan lain, itu saja sudah sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit ya kisah cinta, itu saja sudah sedikit-sedikit ingin healing, ingin memulihkan pikiran, merefresh otak, apalagi Sari yang pada saat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ayahnya dibunuh di depan dia ya. Kemudian ketika dia ingin mencoba membantu, dia dihadang oleh pamannya sendiri. Yang secara umum kita tahu yang namanya keluarga atau saudara itu kan biasanya mensupport ya, membela, support sistem membela. Tapi pada saat itu di kejadian yang ada dalam novel justru si pamannya ini menghadang Sari. Wah, itu sudah tidak bisa kita elak lagi bahwasanya memang kondisi sosial budaya, kemudian latar belakang kehidupan pengarang, kemudian fakta-fakta yang disajikan oleh pengarang berdasarkan yang ia amati dari lingkungan sekitarnya itu membangun dan juga turut andil membentuk bagaimana kekokohan dan kekuatan ruh dalam karya sastra itu sendiri. Berarti ruh karya sastra ini kalau tidak diimbangi dengan fakta-fakta sosial yang ada, kemudian pergolakan masa yang ada pada zamannya, itu mungkin tidak akan ada ruhnya ya. Mungkin menurut saya juga kalau semisal kita hanya fokus di tema tokoh itu mungkin akan flat ya, tidak ada tidak ada datar ya Kak. Iya, datar, jadi tidak ada hal-hal. Iya, betul, tidak ada dinamikanya. Sudah dari dulu ya seperti itu yang dibahas di intrinsik. Iya. Dan semua karya sastra sudah pasti memiliki unsur intrinsik. Karena itu adalah unsur membangun novel ya, lebih khususnya karya sastra novel begitu. Kan ini lebih menarik gitu. Iya, betul. Dan pembahasannya pun kalau semisal kita berani mengambil strukturalisme genetik ini kan akan luas pembahasannya. Jadi tidak mulut-mulut tentang tokohnya itu bagaimana, lalu wataknya itu bagaimana. Jadi kan tidak hanya fokus di satu konsep, tapi bisa bercabang-cabang lah intinya. Konsep-konsep yang lain dan pengetahuan yang lain ya kan? Iya, seperti itu. Bahkan kalau bisa dibilang strukturalisme genetik ini sedikit membongkar sejarah ya. Iya, betul. Sejarah bukan sejarah kemerdekaan ya, lebih ke sejarah bagaimana karya sastra ini terbentuk begitu. Oh, ternyata ada cerita-cerita lain nih yang menjadi latar belakang kenapa karya sastra ini ada, begitu kan ya? Iya, betul, seperti itu. Iya, menurut saya bagus sih ya. Maksudnya kalau kita bisa menggunakan strukturalisme genetik untuk mengkaji karya sastra, menurut saya hasilnya akan lebih maksimal begitu. Juga saya harap kepada teman-teman yang nonton juga bisa memperoleh manfaat dari apa yang kita bahas saat ini, seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang menonton podcast ini juga bisa menambahkan atau melengkapi atau mengevaluasi apa yang sudah kita bahas dalam podcast Belajar Sastra kali ini. Iya. Silakan teman-teman tuangkan juga gagasan dan pendapat teman-teman di kolom komentar yang tersedia. Baik, mungkin untuk kali ini itu saja teman-teman yang bisa kita bahas dalam podcast Belajar Sastra pada kesempatan ini. Saya Maria. Saya Rizal. Dan saya Sevia. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Jika itu bermanfaat, silakan diambil. Jika itu tidak bermanfaat, silakan dibuang. Itu saja dari kami, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.